Janji indah. Dengan hati berat, aku tulis surat ini untuk kalian. Belum sepatutnya pada kalian diajukan suatu berita yang mengguncangkan, memilukan, menakutkan, dan menyeramkan. Kalian, para perawan remaja, hidup di alam kemerdekaan, di bawah atap keluarga yang aman, membela, dan melindungi. Mungkin ada di antara kalian yang yatim piatu, namun tetap kalian mendapatkan makan sehari-hari dan perlindungan dari mara bahaya. Bila orang tua sudah tiada, pasti ada wali yang menggantikan. Bila wali tiada, seluruh masyarakat akan memperhatikan kesejahteraan kalian. Tentu, bagaimanapun, baik yang telah kalian peroleh dari kehidupan ini, masih ada saja yang kalian rasa kurang. Yang berada dalam kekurangan ingin terbebas dari kekurangan itu, ingin mendapatkan kemakmuran yang melimpah. Yang telah berada dalam kecukupan ingin lebih cukup lagi. Dari perasaan kurang itu, dari keinginan mendapatkan yang lebih baik itu, timbullah impian. Dan impian itu bisa menjadi padat, menjadi cita-cita, dan cita-cita itu menjadi pola yang menjadi dasar dan petunjuk dari perbuatan. Dalam masa remaja itu, kalian mengalami perubahan badani, juga perubahan jiwani. Pandangan kalian tidak lagi semata tertuju pada keluarga, orang tua, atau wali. Kalian mulai membuka jendela dunia dan melihat kehidupan besar. Kalian mulai melihat-lihat, menimbang-nimbang apa yang kiranya baik untuk diri dan hidup kalian. Kalian mulai mengandaikan suami yang ideal, maka kehidupan kalian mulai terasa menderu dan menggemuruh. Semua kalian ukur dengan yang citawi, yang hidup dalam dada kalian, yang menciptakan kedudukan dalam masyarakat menjadi semakin giat belajar atau berorganisasi, yang menciptakan rumah tangga ideal semakin giat mengatur dan mengurus rumah tangga, yang menciptakan suami ideal mulai mematut diri, membuat diri semenarik mungkin. Tidak jarang semua yang citawi itu berpadu menjadi satu, dan jadilah kalian perawan remaja yang hidup. Begitu juga halnya dengan para perawan remaja di masa pendudukan Jepang, Maret 1942 hingga Agustus 1945. Bila ada perbedaan dengan kalian adalah dalam syarat kehidupan. Di masa itu hidup memang serba susah, sandang dan pangan merupakan sumber derita yang terasa tiada akan habis-habisnya. Untuk dapat makan sepiring nasi dalam sehari, jalan yang harus ditempuh sangat panjang dan berliku. Setiap hari orang bergelimpangan mati kelaparan di pinggir jalan, di pasar, di bawah jembatan. Di desa-desa petani tidak berhak atas panen. Mereka malah terkena kerja paksa di luar desanya. Lebih 3/4 juta di antaranya tidak pernah bisa kembali kepada keluarganya karena tewas di rantau, di daratan, dan kepulauan Asia Tenggara. Para pelajar di kota-kota hampir tidak sempat belajar di sekolah masing-masing. Taiso, gerak badan, Gyoren, latihan baris berbaris, dan Ginrohoshi, kerja bakti, menyita sebagian besar jam pelajaran. Dan orang melakukan semua itu dalam keadaan kurang makan, lapar. Bila seorang pelajar jatuh pingsan karena tubuhnya sudah terlalu lemah, orang Jepang atau pelatih atau kepala rombongan orang Indonesia menyadarkannya dengan tamparan bertubi-tubi. Juga jangan kalian sampai lupa, tidak ada obat-obatan di apotek. Juga pakaian yang lekat pada tubuh tidak jarang, hanya satu-satunya. Seluruh lapisan masyarakat hidup dalam kekurangan, kelaparan, dan kemiskinan. Benda-benda yang masih dapat dijual berbaris jatuh ke tangan pedagang. Memang, hanya golongan pedagang yang dapat hidup baik dari kemiskinan dan kelaparan itu. Pada waktu itulah lahir istilah baru, catut. Para pedagang mencatut rezeki penjual pada satu pihak dan mencatut rezeki pembeli pada lain pihak, maka mereka dinamai pencatut. Dalam keadaan serba sulit dan sempit demikian, terdengarlah suara sayup dari kekuasaan tertinggi di Jawa pada waktu itu, pemerintah bala tentara pendudukan Dai Nippon. Janji memberi kesempatan belajar pada para pemuda dan pemudi Indonesia ke Tokyo dan Sonanto, Singapura. Aku katakan sayup karena tidak terdengar jelas.
Untuk pertama kali aku dengar janji itu pada 1943. Waktu itu aku berumur 18 tahun, belum lagi setahun bekerja jadi juru ketik di kantor berita Domai, Jalan Pos Utara, Jakarta. Kalau pagi aku belajar di Taman Dewasa, Jalan Garuda. Juga suara sayup itu dibicarakan di antara teman-temanku. Pada umumnya kami menanggapi dengan cibiran. Janji itu memang hanya sasus, desas-desus, kabar angin. Tapi sasus semasa pendudukan Jepang takkan kalah nilai kebenarannya daripada berita tercetak di harian. Waktu itu semua harian dan majalah milik pemerintah pendudukan Jepang. Tak pernah sasus itu dapat kubaca. Coba, pekerjaanku adalah memindahkan konsep-konsep berita dari dewan redaksi ke atas sheet stensil. Aku tak pernah merasa telah mengetik konsep itu. Para juru ketik lain, tak kurang dari 8 orang pria dan wanita, juga tidak pernah memberitakan, pernah mengetiknya. Sekolah di pagi hari dan bekerja di sore hari, kadang sampai malam, belum lagi memenuhi jadwal bacaan bulanan. Tidak memberikan kesempatan banyak padaku untuk memperhatikan janji itu. Memang, menjelang jatuhnya Hindia Belanda, aku ada hasrat untuk meneruskan pelajaran ke Jepang. Hasrat itu padam dengan datangnya bala tentara Jepang ke Indonesia. Tingkah laku dan sikapnya telah mengubah simpati menjadi antipati. Jadi, janji itu sama sekali tidak punya daya tarik bagiku dan teman-teman sekolah. Tahun 1943 sudah lebih 35 tahun lewat. Surat ini kususun pada pertengahan 1979. Pada masanya, janji dan pelaksanaannya tidak pernah diumumkan di harian. Maka dalam menyusun surat kepada kalian ini, dengan sendirinya aku membutuhkan bantuan ingatan dari banyak orang. Benarkah janji itu diberikan pada 1943